Balik lagi di DPI dari rumah aja. Halo Hai. Intan, tetap semangat nih gua sama Intan nemenin Jebret Tim pastinya dari rumah masing-masing. Karena kita tetap semangat ya, Intan ngasih informasi dan diskusi buat Ya, Jebret Tim. harus dong pasti kalau semangat itu terus. Cuman kan emang COVID lagi tinggi-tingginya ya, Jebrati. Tuh. Makanya please banget jaga kesehatan. Kalau nggak penting-penting banget, nggak usah keluar rumah deh pokoknya. Terus Intan kalau lagi di doain mana ya, ngomong-ngomong? aku di rumah dong. Halo Om, apa kabar? Saya Panji Om, mana Omnya? Omnya Boleh ada lagi kenalan ngumpet dulu. omnya. Omnya Ini mau kenalan ngumpet. kenapa? Ceritain mau kenalan sama papa biar apa nih? Biar makin semangat Biar nontonnya. biar direstui. Direstui Intan ke Bali maksudnya. Tapi yang Kalau tadi kembalinya kayaknya kita udah dapat restu ya, asalkan udah dapat selalu restu. minum kopi cola Cidey supaya tetap semangat Yeay. dan energi seharian. Yeay, itu dia. Karena kopi Lucky Day adalah kopi susu khas Thailand yang bikin semangat nemenin nonton Euro dan nemenin nonton kalian juga Copa America bisa juga gitu. Iya dong. Terus juga kita nih lagi siaran sekarang makin semangat, makin berenergi gara-gara Hmm. selalu ditemenin sama kopi cola Cidey. Ini favorit aku Yes. banget nih. Apalagi tahan nih habis siaran malam nanti ada bola sampai nanti ada partai juga jam 2 dini hari. Tetap harus semangat karena kita ada kopi Lucky Day yang nemenin yang pastinya bikin makin nendang. Hey. Wah, makin nendang pokoknya. Enak dan nendang ya pokoknya kopi cola Cidey ini. Nah, terus juga kita harus ingetin juga nih Jebretin, jangan lupa follow account @kopikolakidey_id karena banyak banget di sana, banyak berita-berita, banyak keseruan-keseruan di sana, harus follow ya. Pokoknya wajib Benar. banget follow. Panji udah follow belum? Udah dong. Ya Gak yakin kan? kali. Oh iya belum. Aku udah dong. Karena iya ya aku juga mau cepet-cepet follow deh biar katanya suka bagi-bagi ada kuis juga di sana. Iya, banyak banget. Ada kuis. Pokoknya seru banget deh kalau follow Kopi Kola Kide itu seru banget. Jadi kayak waktu untuk tiduran-tiduran, megang-megang handphonenya lebih bermanfaat gitu loh. Iyalah emang lebih enak megang-megang handphone bermanfaat daripada megang-megang yang lain ya Tan ya. Emang nggak enak kalau megang istri? Lebih enak megang handphone daripada megang istri ya? Bukan, maksudnya megang-megang benda-benda di luar kan kotor harus cuci tangan dulu gitu. Oh, yang jelas dong, makanya yang detail gitu loh. Karena kan megangin kopi Cola Day sambil diminum, enak banget pastinya, bikin makin semangat dan Iya. makin nendang. Tapi Wah, bener banget. Ah, hari ini kita walaupun Zoom juga tetap ada agen nanti ya, agen 007 Tan yang gabung dari Inggris. iya dong, tetap kita bakalan sapa-sapa. Nggak bakalan kelewatan dong kalau laporan langsung dari tempat yang menyelenggarakan Euro pastinya. Tapi Benar. kapan sih sebelum ngobrol-ngobrol tentang Euro? Terus nanti ada bahas apa lagi sih? Banyak ya, pokoknya bareng Bang Benhard sama Bang Bes. Kita bakalan lihat dulu nih ada episode terbaru dari Sapa Raga. Ya, betul. Ini dia. Lihat dulu. Kayak di Euro 2016 tuh, Belanda nggak masuk ke Euro. Terus yang bisa kita ingat juga di Piala Dunia 2018, selain Belanda, ada Italia yang ikut-ikutan nggak bisa manggung di Piala Dunia. Si Mancini ngalahin rekornya Marcelo Lippi yang bisa bawa Italia 25 laga nggak terkalahkan. Rekor bagus Turki ini juga ternyata dibawa sama tangan dinginnya Şenol Güneş. Doi satu-satunya pelatih legendnya Turki bos. Yoi si Hakan Çalhanoğlu. Pemainnya udah kasih 12 assist buat Milan musim lalu di semua kompetisi sama Milan juga makin ciamik doi. Apalagi dijagoin juga sama Coach Justin. This is not okay. Itu dia Saparaga. Ada Coach Justinnya di terakhir. Nggak enak ya. Oke, ini sudah bersama 2B. Bung Benhard dan juga Bung Bes yang kemarin di jalan seharian nggak nyampe-nyampe dari awal syuting sampai kelar. Sekarang diem aja dia, nggak jalan-jalan. Sehat ya Bung Benhard dan juga Coach Bes? Pastinya sehat. Sehat ya. Salam Bas. sehat, salam sejahtera semua. Aduh, itu bajunya bukan percaya prokes lagi, tapi Cakalak SC. Ini jualan ya, Bu. Bismillah Liga 3, Bismillah Liga 3. Lagi Lumayan. Tapi jangan lupa kalau mau makan cakalang bisa pesen ke Bes nih. Jualan cakalang enak banget. Gue belum pesen, nanti kita pesen minggu depan ya. Bes ya, nggak pedes Bes. Oke. Ini kita akan membahas bersama 2B, asal jangan dibalik, karena kalau dibalik nggak kebaca ya kalau 2B dibalik. Yang pastinya kita bahas ada permainan Belanda. Harusnya Coach Justin nih dibahas nih. Kemarin udah seneng banget, kemarin dia ngebahas panjang lebar dan
susunan pemainnya benar-benar mirip sama yang dia bilang, dan benar tampil impresif kemarin. Lawannya ya itulah Makedonia Utara yang sebenarnya cuma penghibur, penggembira. Tapi sebenarnya di awal Belanda juga sebenarnya kelihatan telat panas. Kalau kalian lihat permainan Belanda ini, apakah memang dia tanpa kelemahan atau memang masih jauh dari ujian yang sebenarnya? Ngelihat ya, Bung Winhard dari Belanda sendiri. Gue dulu ya. Ya. Ya, pertama gue senang akhirnya Doyal Malen yang kemarin di pertandingan Ukraina ya, jadi juga bagus sebenarnya dari yang gue duga-duga bakal main. Ternyata dia main, dan ini yang nyebelin nih, Weghorst akhirnya juga di bangku cadangin. Itu gue happy banget. Jadi bermain terbuka, terus polanya pola diamond 3-4-1-2. Jadi Wijnaldum jadi sentral pola permainan waktu lawan Makedonia. Walaupun awal-awal tadi yang Panji bilang ya biasa, mereka lagi fine tuning di menit-menit awal, tapi begitu masuk Doyal Malen sama Memphis Depay langsung hidup. Tapi gue tadinya berharap harusnya lebih lah di farewell partinya Goran Pandev, harusnya lebih lah, jangan cuma 3-0. Gimana Bes ngelihat Belanda? Apakah memang sudah seimpresif itu atau menurut lo masih jauh dari melawan lawan yang memang harusnya dia lawan gitu? Ya, menurut gua Belanda ya tadi udah ada gambarnya di opening kita. Belanda nggak lolos Piala Dunia, Italia juga nggak lolos Piala Dunia. Ini seakan-akan sebagai ajang pembuktian mereka bahwa mereka adalah salah satu negara giant-nya lah sepak bola Eropa. Kita tahu bagaimana Belanda pada masa lalu, bagaimana Spanyol bisa juara dunia, itu pasti ada juga pengaruh dari Belanda, bagaimana Johan Cruyff di Barcelona dan sebagainya. Dan tadi udah dibahas sama Om Benhard, bagaimana Belanda bermain 3-5-2. Formasi ini adalah formasi legendaris yang membawa Belanda sampai ke final Piala Dunia waktu itu tahun 2010, tetapi juga menuai kritikan karena ini bukan formasi istilahnya warisan turun-temurun. Zaman dulu kan Belanda sukanya main 4-3-3, Johan Cruyff, triangle dan sebagainya. Padahal dengan formasi ini pun tercipta juga triangle di situ. Nah, sebenarnya kita nggak bisa terlalu banyak expect dengan Belanda karena mereka juga bukan tim yang luar biasa banget, istilahnya kayak zaman dulu ada trio Belanda ya, zaman tahun 90-an awal ada Patrick Kluivert sempat. Generasi emasnya Ajax lah ya, waktu itu banyak tuh di situ. Sekarang istilahnya Belanda datang dengan ya pemain yang sekedarnya aja, tanpa bahkan cacat bisa dibilang karena nggak ada Virgil van Dijk, tapi masih ada salah satu bek terbaik Serie A, Matthias de Ligt. Oh, bukan Demiral ya. Ya, mereka bermain dengan 3-5-2 dan mereka juga datang ke Euro dengan hasil buruk di kualifikasi, kan sempat kalah lawan Turki. Nah, sekarang bagaimana Belanda bisa bermain seperti tadi malam melawan Makedonia? Malah Makedonia lebih banyak menekan di awal. Cuman karena mereka mungkin debutan, akhirnya mereka nggak bisa memaksimalkan peluang yang ada di situ. Kalau Italia disebut, Italia bukan unggulan karena belum lawan tim hebat. Bagaimana Belanda kalau begitu? Ya kan? Nah, lawan Makedonia aja udah terseok-seok. Bahkan nyaris kalau misalnya golnya tuh diaminin sama wasit, bisa ketinggalan duluan. Bung Mehat, kalau ngelihat dari Belanda ini sepak terjangnya menghadapi nanti kira-kira di fase selanjutnya gitu, bisa melaju sejauh mana sih dengan kekuatan seperti sekarang, dengan komposisi pemain seperti sekarang? Menurut Bung Mehat, dia bisa melaju jauh nggak sih? Ini modal penting ya kalau dilihat dari hitung-hitungan matematis ya. Mereka kan juara grup, terus kita belum ngomongin fase knockout dulu lah ya. Kalau dilihat pertandingan demi pertandingan lawan Ukraina, terus juga Austria, terus juga Makedonia Utara, ini ada leveling nih Ji yang naik nih. Kalau kita lihat kan juga hilangnya Silesen di bawah Mister Gawang sebenarnya itu PR. Van Dijk juga sebenarnya itu PR. Karena 2 gol susulan yang dicetak Ukraina itu sebenarnya danger tuh. Yarmolenko sama Yaremchuk ya. Siapa? Yaremchuk. Itu juga itu gokil tuh. Orang Surabaya tuh kayaknya Bung Mehat ya. Iya, Surabaya, sono-sononya Bantul. Nah, itu juga sebenarnya ya Stekelenburg jadi pemain paling tua kan saat ini. Jadi itu sebenarnya titik lemah yang coba ditutup waktu lawan Makedonia Utara semalam. Kalau aja itu bisa di break ya, terutama yang lini belakang, crossing yang seperti Yarmolenko, Yaremchuk ya, itu juga bahaya karena di 2 pemain itu yang tipikalnya mirip sama Makedonia Utara. Kalau kita lihat Pandev sama Trajkovski
Nah, itu yang tipikal-tipikalnya sama. Nah, ini PR yang nggak gampang nih. Kalau dari sisi kebobolan kan dia baru dua kebobolan. Tapi proses gol yang sebelum dianulir juga tuh kalau nggak disikapin benar, tadi ada Matthijs de Ligt ya di center back, Daley Blind dan juga De Vrij. Agak riskan sih sebenarnya permainan sayap. Untungnya ya, Dumfries sama Dayol Malen main ofensif. Tapi kalau itu kemakan dengan kalau di knockout nanti ketemu nih lawannya dan akan lebih banyak ofensif, itu bahaya juga buat Belanda. Oke, ini kemarin juga ada sebelum laga ada kenang-kenangan buat sang kapten Makedonia, Goran Pandev, yang memang sudah menjadi legend mungkin di negaranya sendiri. Mungkin udah ada nama jalan, udah ada patung Pandev. Ini sebagai apa ya, tanda memang udah kemajuan buat Makedonia Utara bisa menembus Euro, atau memang sekarang levelnya negara udah semakin gapnya semakin pendek nih antara negara-negara yang dulu punya kekuatan besar sama yang negara-negara kecil. Kok bisa sekarang Makedonia Utara nembus Euro dan bahkan ngasih lumayan perlawanan lah kemarin. Yang pasti kalau misalnya patung belum ada, Ji, atau nama jalan belum ada, si Pandev, udah pasti ada itu namanya Goran Pandev Football School. Atau Oh iya, udah ada kayaknya. bisa. Itu kayaknya udah ada. Iya kan? Iya. Kenapa bisa seperti itu? Pertama menurut gua, Bung Bernhard kan udah pasti pernah ngeliput Euro secara langsung. Itu kan dulu 16 negara ya. Iya, dari 16, betul. Jadi elit, istilahnya eksklusif. Sekarang FIFA, UEFA, mereka coba membuat sepak bola ini jadi lebih general, jadi semuanya bisa ikut. Dan 24 ini kan ngasih kesempatan buat tim-tim papan bawah seperti papan bawah klasmen kali, papan bawah seperti Islandia pada tahun 2016. Ya, mereka dapat kesempatan dan akhirnya bikin kejutan. Nah, Makedonia dapat giliran sekarang dan mereka juga bukan dikasih, bukan misalnya mau nggak gantiin tim ini buat main di Euro, kan enggak, kan mereka lewat kualifikasi juga. Dan salah satu performa terbaik Makedonia adalah mengalahkan Jerman, Ji. Iya, betul. Ya, dan itu kan luar biasa banget. Dan menurut gua Goran Pandev, dengan pensiunnya Goran Pandev dari turnamen internasional, ini jadi membuat generasi emas Inter Milan 2010 treble winner, biar bagaimanapun ya, itu habis. Thank you, Bes. Semuanya udah pensiun ya kan. Iya betul. Diingetin ya itu. Tapi kalau ironisnya kan kalau ngelihat Pandev ini, apakah memang ini udah waktunya Makedonia Utara say goodbye untuk turnamen besar lagi, karena setelah Pandev kayaknya regenerasinya udah nggak ada lagi nama-nama yang memang kelihatan mencolok selain Pandev di Makedonia Utara. Kalau melihat sekarang ini udah waktunya Makedonia Utara, udah waktunya apa ya? Udah bakal tenggelam, atau menurut kalian regenerasinya akan bisa ke depannya akan lebih bagus lagi Makedonia Utara? Bung Bernhard melihatnya. Ya sebenarnya ini justru atau ini pertanda bakal tenggelamnya Makedonia Utara dengan hilangnya sekarang Pandev gitu. Oh enggak, justru makin banyak kan pemain-pemain dari Makedonia Utara yang bermain di Eropa Barat. Itu sebenarnya modal yang cukup bagus buat Makedonia ke depan. Apalagi Makedonia ini kan kalau dilihat di UEFA Nation League ini juga gue sih agak surprise ya. Kalau ngomongin inovasi kompetisi itu UEFA top tuh, Ji. Ya. Wah, harus ketemu sama Coach Justin. Berantem, Mas. Dia pembenci UEFA. Kalau gue, to be honest, perubahan-perubahan yang terjadi itu semua berawal dari UEFA. Dia bikin dua tuan rumah, itu pertama UEFA di-copy sama FIFA. Nah sekarang nih lebih gokil lagi, 11, bayangin Ji. Jadi terus ini related sama UEFA Nation League. Nah Makedonia ini kan walaupun mereka di peringkat ketiga, tapi tiketnya mereka lolos itu kan karena dapat dari kerja keras naik promosi ke grup A di UEFA Nation League. Jadi tiket-tiket menuju putaran final seperti jalan menuju Roma lah ya, itu banyak jalannya dan itu memang kelihatan. Nah, tadi kalau pertanyaan lu tadi Ji, kalau lepas dari Goran Pandev siapa? Udah ada beberapa nama walaupun memang prosesnya terkenal, agak panjang. Enis Bardi kemarin main bagus juga dia di Levante ya kan. Terus pemain Sarajevo nih Ji, Kriste Velkovski juga akan bagus juga gitu, tapi ya prosesnya pasti akan panjang gitu. Ini yang Alioski pasti tahu dong. Ya, Alioski tahu, ya kan. Trajikovski yang main di Mallorca. Jadi ini sebenarnya akan muncul, tapi bukan di top level seperti Goran Pandev. Makanya dia cukup pantas. Seperti juga Shevchenko ya, karena one in a million lah akan muncul bintang-bintang seperti ini ya, untuk negara-negara pecahan seperti Makedonia ataupun Ukraina gitu.
Oke, itu dia. Kita lihat apakah Makedonia Utara akan tenggelam atau masih bisa melahirkan bakat-bakat baru setelah kepergian Goran Pandev yang menjadi legendnya. Kita lihat dulu nih daftar tim-tim yang lolos. Udah ada Italia, Wales, Belgia, Denmark, Belanda, Austria. Nah, kalau kita ngomongin soal Belgia, ini juga akhirnya jadi puncak klasemen grup B kemarin berkat gol Lukaku dan juga ada lagi-lagi ada gol bunuh diri. Kalau ngomongin Belgia lolos sebenarnya dengan pemainnya sekarang kan ya wajar gitu kan. Tapi kalau kalian melihat apakah dengan sekarang generasi yang emas yang katanya udah di penghujung emasnya, ini adalah momentum terbaik mereka untuk meraih juara atau menurut kalian ya ini akan anti klimaks lagi kayak Inggris seperti biasa gitu, yang memang banyak bintang tapi begitu di fase knockout dia anti klimaks di semifinal mentok. Gimana Bes? Ngeliatnya Bes? Ya Bes jualan cakalang nih Bes. Ya udah Bung Benhat dulu lah, Bung Benhat dulu. Iya, Belgia. Belgia. Nah, ini kesempatan bagus ya, karena kalau dilihat dari eranya kan udah mulai momentum itu matang sebenarnya semua ya. 2012 kalau gue lihat Ji, itu yang harusnya dia manfaatin momen karena Vertonghen masih muda, Alderweireld masih muda, terus juga Lukaku masih pontang-panting ya, Dries Mertens juga masih muda gitu. Nah ini yang 2012 lewat, nah kali ini nih momennya ya one last shot ya, dan bahkan ini juga cukup unik nih. Roberto Martinez selalu menempatkan Romelu Lukaku di pertandingan-pertandingan yang sebenarnya kalau pertandingan terakhir itu kan sebenarnya udah nggak lagi menentukan lawan Finlandia debutan. Sebenarnya udah nggak menentukan, tapi dia minta tuh untuk tetap main dan cetak gol dulu, baru diganti. Nah itu terjadi kan ketika berhadapan dengan Finlandia kemarin. Dia akhirnya mencetak gol ketiga, baru ada pergantian. Tapi ini agak riskan sih sebenarnya kalau tetap menurunkan Romelu Lukaku. Dan memang update terkini aja yang kemarin itu ya, Thorgan Hazard cedera waktu lawan Denmark ya kan. Kastanya retak tulang muka waktu lawan Rusia. Jadi sebenarnya ini warning juga buat Roberto Martinez untuk langkah mereka ke depan ya, karena ini hitung-hitungannya juga kan setelah mereka juara grup juga mereka harus hati-hati juga nih, jangan sampai nanti over ekspektasi mereka akhirnya nggak dapat apa-apa. Walaupun tadi ya di awal-awal ya cukup kesulitan lah ya berhadapan dengan Finlandia, dan rasanya catatan 7 pertandingan sebelumnya kan juga punya warning juga ya, di mana mereka juga cukup sulit, walaupun nggak related ya, banyak pemain yang udah nggak ada lagi di sana, tapi itu jadi gambaran lah Ji, kenapa berhadapan dengan Finlandia, tim yang promosi di Euro 2020 ini mereka harus hati-hati gitu Ji. Bes, ngelihat Belgia Bes, ini kan kemarin kita lihat Eden Hazard juga udah kembali ke starter dan juga Kevin De Bruyne juga udah fit mulai lagi dari awal. Ini sekarang dengan squad yang sekarang udah terbaiknya, menurut lo apakah menjadi juara udah bukan sekedar euforia atau mimpi lagi buat Belgia dengan squad yang sekarang? Belgia itu adalah tim yang menarik ya, Ji. Soalnya kenapa? Karena dengan bagaimana mereka menyerang, lawan itu benar-benar kita tuh kayak deg-degan ya, karena itu kayak KDB yang pegang, Lukaku lah, dan apalagi sayap-sayapnya juga kenceng-kenceng. Masih ada Hazard di situ. Dries Mertens juga. Tetapi jangan lupa mereka masih meninggalkan celah atau masih ada retak di dinding mereka karena posisi yang ditinggalkan oleh Vincent Kompany masih belum tergantikan. Ya. Dan ini yang akan jadi kunci menurut gue bagaimana Belgia bisa melaju lebih jauh atau enggak di Euro kalau mereka bisa bertahan dengan baik. Ingat, pada tahun 2018 mereka lawan Jepang keteteran. Akhirnya butuh waktu tambahan atau menit-menit akhir baru bisa mukul Jepang. Ini Jepang loh. Istilahnya walaupun negara terbaik di Asia, istilahnya mereka di Eropa nggak diperhitungkan. Terus kedua, 2016, mereka udah di grup luar biasa banget, sangat berprestasi, mainnya juga sama kayak sekarang, Lukaku malah lebih muda, KDB juga malah lebih muda, terus ada Thibaut Courtois, bahkan Vincent Kompany masih ada, kalah lawan Wales, Pak. Iya, itu yang Wales jadi kan? Jangan sampai lupa bahwa mental juara itu juga dibutuhkan, pengalaman bermain juga dibutuhkan, tetapi ya kelebihannya kawan ini adalah, si Belgia ini, seorang Roberto Martinez dia datang ke Belgia dengan membawa sistem yang baru. Ya. Kan biasa orang main normal 4-2-3-1, main aman, belakang 4, terus pakai second striker ya kan. Tapi dia datang ke Belgia, dia memperkenalkan sistem baru yang
buat orang Belgia itu sangat tidak terlalu familiar ya dengan formasi 3 back ya. Oke. Dan dia juga udah lama di sana. Nggak selalu menang memang Belgia, tetapi sepak bolanya tuh menyerang, proaktifnya cepat ya. Kita tahu lawan Brazil, hancur Brazil kan waktu itu lawan dia. Oke, ini kalau kalian melihat Belgia sejauh mana bisa melangkah kira-kira dengan sekarang kondisinya? Apakah tetap bisa menjadi calon juara juga, atau menurut kalian masih jauh dengan permainannya yang ditampilkan sejauh ini? Siapa dulu nih, Ji? Bung Benhar. Oh, oke. Dia juara grup B, kayaknya mungkin ya kalau dilihat cukup jauh bisa melangkah, apalagi dari leveling pertandingan demi pertandingan kan mereka cukup bagus ya. Mulai dari kualifikasi Piala Dunia, kalau kita mundur ya, Belarusia mereka kalahin 6-0, kemudian Rusia juga di laga pembuka Euro juga 3-0, hanya lawan Denmark itu juga karena kemarin ada sentimental moment lah Eriksen itu, makanya sempat gol di menit kedua Poulsen, tapi habis itu recovery cepat ya. Thorgan Hazard sama De Bruyne ya, KDB yang nyetak gol. Nah, lawan Finlandia juga ini pressure-nya juga nggak mudah karena Finlandia juga secara mengejutkan 3 poin nyuri dan dia adalah debutan. Jadi dari leveling itu sebenarnya mulai ya recovery yang cukup bagus, dan ya gue harapin sih nggak ada lagi pemain yang cedera ya, karena kekhawatiran waktu sebelum berangkat aja bawa De Bruyne yang retak pipi sama hidung tuh sebenarnya khawatir juga tuh. Terus Eden Hazard. Nah, yang gue happy waktu kemarin itu Jeremy Doku main. Itu benar-benar breaker tuh. Wonderkid ya dia. Wonderkid, dan ya gue ngelihat ini ada estafet regenerasi karena betul. Roberto Martinez itu walaupun kita bicara nih tim bagus, itu Roberto Martinez ngumpulin pieces-pieces pecahan yang berantakan yang ditinggalkan pelatih sebelumnya. 2000 dia hanya di grup ya kan, dan itu abis itu lama dia absen, baru 2016 itu pun terhenti di perempat final dari Wales tadi yang Bang Bes bilang kan 1-3. Tapi di Piala Dunia perempat final Brazil kalah. Itu udah Roberto Martinez di situ. Cuma sayang banget di semifinal dia kalah 1-0 dari Perancis. Terus dia balik lagi lawan Inggris 2-0. Dan ini yang modal penting. Nah, kemarin gue lihat udah berani tuh mainin Doku. Dan di situ kelihatan banget. Dan di pertandingan itu kan Yannick Carrasco nggak ada. Dries Mertens nggak diturunin. Jadi gue ngeliat mulai ada opsi-opsi pemain pengganti yang mungkin akan jadi menjagakan kestabilan permainan mereka di knockout ya, karena di fase knockout nih nggak boleh ada kesalahan apapun. Nah di pertandingan kemarin udah mulai kelihatan Thorgan Hazard juga kan nggak dimainin. Itu yang kayaknya bakal bagus, dan memang betul tadi yang Bang Bes bilang ya, Jason Denayer nih yang diharapkan center back kurang sih kalau gue lihat. Vertonghen, Alderweireld udah mulai rapuh ya kan. Udah tua dua-duanya ya. Udah tua. Oke. Itu dia, kita lihat juga dari hasil lainnya ada Denmark yang setelah kemarin sempat ada kasus di awal, dan juga sempat kemarin Coach Yasin juga bilang udah kelar lah ibarat, tapi ternyata malah bisa tampil meyakinkan ngancurin Rusia. Ini faktor emang grupnya ringan, Rusianya yang bapuk banget, atau memang Denmark emang sebenarnya punya kekuatan selain Eriksen yang memang udah absen? Halo, Ji. Ya, dengar. Sedikit gue balik ke Belanda dulu. Karena Belanda mereka berhasil melaju jauh di Piala Dunia 2018 ya, dan sampai semifinal. Bahkan orang-orang bakal ngerasa kayak wah ini kayaknya unggulan nih, bisa jadi kuda hitam buat menjuarai itu. Mereka main bagus, mereka main dominasi pertandingan lawan Prancis. Tapi akhirnya yang menang siapa? Yang menang Prancis. Menurut gue Belgia masih belum tahu gimana caranya menang melawan tim besar. Mereka lawan tim-tim yang bisa dibully kayak Hungaria, kayak mungkin Kosovo, dia menang dengan skor besar. Tapi ketika lawan tim yang main pragmatis seperti Prancis, kalau kata Coach Yasin kan Prancis hoki itu 2018. Tapi dia main bertahan bagus. Satu set piece, ya main bola nggak cuma nyerang, nggak cuma bertahan, tapi ada juga transisi. Dan tapi ada juga yang lain, set piece kebobolan Umtiti. Kalah, akhirnya kalah. Orang ingatnya akhirnya juara Prancis. Di sini yang Belgia menurut gue dia harus lebih
tahu gimana caranya menang lawan tim besar. Dan tadi Om Benhart udah bilang, Jeremy Doku, gue juga ngikutin karena dia main di Liga Prancis. Kawan ini main di Rennes ya kan, umur masih muda banget. Salah satu bakal jadi bintang sekalian Belgia jualan itu. Dia akan main itu. Dan Jason Denayer tadi juga dibahas sama Om Benhart. Main di mana sih kawan itu? Di Lyon. Ya. Ini pemain udah mental kemana-mana Jason Denayer kan sebenarnya udah mental. Iya makanya mainnya di Lyon, Liga Petani. Tapi ini Jeremy Doku sebenarnya udah pernah DPI bahas juga nih, one of wonderkid yang perlu diperhatikan dan ternyata kemarin dikasih kesempatan dan kita lihat apakah ini menjadi bibit-bibit yang menjadi tulang punggung ke depannya buat timnas Belgia ke depannya. Oke, tadi kita balik lagi soal Denmark sama Rusia. Denmark kemarin Coach Jason juga bilang dengan absennya Eriksen kayaknya udah goodbye lah buat Denmark. Tapi dia kemarin justru malah tampil cukup meyakinkan. Ini apakah memang faktor luck di grupnya aja atau memang Denmark sudah punya kualitas itu untuk minimal menjadi kuda hitam atau kejutan? Jangan lupa Denmark itu lebih dari sekedar seorang Christian Eriksen. Karena sekarang mereka juga punya pelatih yang top, ya. Terus kita juga kalau lihat skuadnya Ji, dia di situ. Ini apa karena Justin yang ngomong jadinya Denmark menang? Kan kebalikan. Kemarin dia juga ngomong Ukraina lawan Austria, Ukraina kebalikan. Jangan lupa Denmark adalah tim gua di pertaruhan kita ini yang di kantor. Arisan. Jadi gua harus mencari tahu kenapa Denmark bisa jadi kejutan. Karena mereka punya salah satu pemain yang menurut gua cukup berbakat dan bisa jadi the next Pierre-Emerick Aubameyang. Semoga dia nggak salah pilih klub kayak Pierre-Emerick Aubameyang. Yusuf Poulsen. Badannya besar, tinggi, nomor 9 dari Piala Dunia 2018 sudah bagus banget. Terus ada pemain Milan juga, Pierre-Emil Højbjerg itu juga luar biasa. Terus ada pemain yang selalu berpindah-pindah, Simon Kjaer. Apalagi ditambah dengan juara Champions League, Andreas Christiansen. Istilahnya udah lengkap lah, nggak butuh. Harus ada Eriksen supaya Denmark tuh bisa perform. Menurut gua kekuatan mereka adalah mereka udah hebat. Bagaimana mereka bisa main di Piala Dunia 2018 itu jadi bukti bahwa mereka adalah salah satu negara Skandinavia yang emang udah negara bola. Lebih dari Swedia menurut gue, lebih jago dari Swedia. Bung Benhart, kalau kita ngebahas dari sisi lawannya, Rusia ini emang udah benar-benar regenerasi yang mentok atau gimana? Emang ini pemain-pemainnya pertama, oke lah, mungkin nggak ada bintangnya. Cuman kan dari sisi permainan ini benar-benar permainan old school banget dari Rusia. Ini emang udah faktor pelatihnya nggak jelas atau karena memang udah regenerasinya udah nggak ada lagi memang menjadi Rusia yang dulu cukup ditakuti lah. Zamannya Arshavin dan segala macam itu. Kalau gue ngelihat ini momentum ya, kalau turnamen-turnamen gini kan gini Ji, kadang kalau nggak buka keran pecah telur nyetak gol, biasanya tuh kebablasan. Banyak tim-tim yang tadinya diunggulin, banyak tim yang jadi kuda hitam, dia jadi hitam sendiri gitu loh. Belum dikudain dia udah hitam sendiri gitu. Jadi ya kalau dilihat pertandingan lawan Belgia tuh flop banget menurut gue. Dia sama sekali nggak banyak attempt, babak kedua udah tinggal nunggu momentum habis aja gitu. Jadi memang sangat mengecewakan. Tapi ternyata itu belum cukup mengecewakan, Ji. Pas lawan Finlandia yang walaupun harusnya itu banyak gol loh. Harusnya banyak gol. Tapi dia tuh hanya di tambahan waktu Miranchuk cetak gol. Babak kedua justru balik loh Finlandia yang banyak menekan. Nah, itu yang gue ngeliat, wah ini demam turnamen. Padahal kalau kita ingat 2 tahun lalu kan banyak yang nyepelein Rusia ya, nggak bakal jadi penggembira lah. Nyatanya dia lolos fase knockout. Tapi ya ini kondisinya beda nih sekarang nih, walaupun dia jadi tuan rumah, tapi kayaknya momentum di awal dia udah nggak bagus, terjadi di sini. Walaupun pelatihnya pelatih yang sudah lama juga kan di Rusia di turnamen-turnamen besar. Itu sih Ji yang gue ngeliat. Terus peak-nya lawan ini lagi Denmark yang lagi ngotot-ngototnya pengen ya setidaknya mereka buktiin lah ya untuk bisa ke Eriksennya mereka bisa langkah lebih jauh dan nggak terlalu tergantung sama Eriksen. Jadi ya ini momentum sih kalau gue lihat ketika di turnamen-turnamen besar ada nih yang tim-tim yang kayak gini akhirnya nggak bisa apa-apa gitu. Oke, ini dari grup bisa mandek menurut gue Ji karena nggak ada perkembangan dari permainan. Gue lihat ya dari tahun 2018 setelah mereka berhasil menyingkirkan Spanyol dari 2018 tuh adu penalti, mereka mainnya gitu-gitu terus. Mainnya sangat reaktif, sangat fisikal, sangat bertahan. Mereka nggak berani keluar menyerang. Walaupun ada pemain-pemain yang kreatif seperti Golovin di balannya Rusia, ya tetapi dia nggak banyak berkembang. Tetap mainnya di Liga Petani di Monaco sana. Dia nggak coba main di Premier League supaya cari pengalaman lebih, jam terbang main lebih. Tapi mainnya di Monaco ya kurang begitu
begitu bagus lah menurut gua. Dan tadi udah dibilang juga sama Ben Hart, ada Miranchuk di situ. Itu kan pemain Atalanta, salah satu pemain top. Tapi kan dia juga nggak bisa main sendiri, harus disupport sama teman-temannya. Kalau dia adalah seorang penyerang, tapi timnya main bertahan, sama aja kayak Polandia ya kan, ngincernya serangan balik. Ya. Kita nggak bisa bilang Polandia nih mainnya jelek. Udah berusaha Lewandowski main, tapi temannya main bertahan, dia bisa main nyerang sama Bayern Munchen. Ya akhirnya mentok, sama juga dengan Rusia. Seperti itu. Mungkin ya pelatihnya harus diganti kali. Coach Jasin lah harus pelatih, atau Bung Bes lah, naik kelas dari. Oke, ini dari grupnya, tadi mana sih grup apa sih? Grup B ya, grup B yang sudah memastikan Belgium dan juga Denmark menjadi runner up-nya. Sekarang kita pindah ke grup D yang ada tim selebriti alias tim influencernya Eropa yang selalu dikemas oleh paparazzi dan juga medianya sangat mahal, pemainnya sangat bintang, tapi ya nggak juara-juara. Kita sekarang sebelum diskusi soal Inggris, kita mau manggil dulu nih agen 007 yang beneran ada di Inggris, mau bergabung dengan kita. Kalau biasanya ngasih laporan, sekarang ini muncul langsung nih. Kita ajak gabung. Ayo Aldi, udah join belum Aldi? Aldi Bawazir, ini langsung suka interview sama pemain-pemain legend-legend di sana, sama Emma Jones. Halo semua. Legend. Halo Aldi. Halo Panji, halo Bang Ben. Sehat Bang Ben? Waduh, sehat. Akhirnya ketemu Owen ya. Ketemu Owen ya. Michael Owen kan? Iya. Halo Bang Ben, semua sehat ya? Gimana Di? Ketemu Michael Owen ngapain? Dalam rangka apa? Ya, tadinya mau foto-foto. Ini Aldi di Bogor. Ya Aldi di Bogor, bukan di Inggris ini. Ya tadi mau foto-foto Nggak ada buktinya di Inggris, coba kasih lihat buktinya di luar dong. Lu Bogor. Abis gue baca berita-berita terbaru soal Michael Owen, gue jadi rada males minta foto-foto. Jadi gue nggak mau sebutin soal apa, Legend cuman MU dia, Legend MU. Iya, bukannya kalau kalian lebih cepat ya. Kalau kalian penasaran, kalian buka aja, ya googling aja lah Michael Owen. Apa bakal berita yang muncul 2-3 hari terakhir. Itu bikin gue jadi kayak males minta foto. Cuman gue nggak mau spill di sini. Oke. Oke, gitu. kita gebretin googling dulu ya, apa sih yang dimaksud Aldi? Iya. Cuma silakan, tadi gara-gara ini, aduh, gue jadi malas nih minta foto. Terus tadi lo akhirnya ketemu di mana? Di studio? Di studio. Dia jadi bintang tamu? Oke. Iya, kemarin pertandingan antara Belgia Finlandia. Terus nanti juga pertandingan Prancis-Portugal, game week terakhir. Itu juga bareng gue nanti. Itu dia sama dia juga. Oke, gitu. Sekarang udah ada Aldi, makin ramai diskusinya. Pastinya kita tetap semangat terus biar nggak kendor. Diskusinya udah mirip kayak GeForce, Fast Moving Automotive Parts punya Indonesia yang selalu keren dan berkualitas, yang selalu mensponsori DPI untuk tayang setiap hari walaupun kita sekarang situasinya juga lagi sulit di sini. Gak apa-apa. Ini sekarang gue mau nanya sama Aldi soal timnas Inggris nih Di. Ini kan timnas Inggris kemarin mainnya, kalau kata Coach Jasin istilahnya ancur-ancuran. Skillful but no vision. Ini bahkan juga ada kabar terbaru, Mason Mount sama Billy Gilmore katanya harus diisolasi dulu karena berkontak sama Chilwell dan Chilwell katanya kontak sama Gilmore yang katanya positif COVID kan. Ini sekarang ada Mount yang biasanya jadi kreatifnya buat Southgate, terus juga Chilwell yang ada di bek kiri. Ini melihat di partai terakhir di grup ini, menurut lo akan ada perubahan lagi nggak sih dari Southgate yang kemarin berubah banget dari pertandingan pertama, pertandingan kedua, sekarang pertandingan terakhir? Ya, sebelum gue masuk lebih ke teknis, mungkin nanti bisa dibahas lebih lanjut sama Bang Bes atau Bung Ben. Gue kemarin ceritanya lagi day off, Ji. Lagi nggak siaran. Terus gue mampir ke pub gitu kan, pengen nonton Belgia Finlandia. Ada orang pakai baju timnas Inggris, udah tua gitu lah, udah ubanan. Terus gue nanya kan, is football coming home? Nanya gitu. Nah ini menarik. Dia bilang coming home. Dia bilang coming home bloody hell. Dia bilang coming home bloody hell. That total rubbish in it. Dia sampai nyebut bahwa tim Inggris sekarang tuh rubbish, sampah gitu maksudnya kayak. Karena mungkin dia tahu maksudnya timnas Inggris tuh level atau kualitasnya itu seperti apa gitu. Jadi even untuk native orang Inggrisnya aja kayak timnas Inggris sekarang
lower than lebih rendah dari apapun yang mereka bayangkan. Jadi sangat amat mengecewakan apa yang sudah mereka raih di grup D sekarang ini. Jadi buat gue timnas Inggris ini gue nggak ngerti kenapa di publik Indonesia sangat amat menarik. Soalnya bagi publik mereka sendiri timnas Inggris sekarang nggak begitu wangi lah gitu maksudnya. Jadi nggak begitu cantik. Kalau menurut pandit-pandit Inggris yang pernah lo temuin, mantan-mantan main bola yang orang Inggris, gimana mereka ngeliat timnas sekarang? Paling baru adalah waktu gue siaran sama John Barnes kemarin. Dia nanya jagoan gue apa, gue bilang Prancis. Terus dia nanya gimana menurut lo soal Inggris. Gue bilang they go nowhere, dia akan kemana-mana. Dia bilang be careful, you live in England now. Maksudnya lo nggak bisa main degradasikan Inggris kayak begitu. Maksudnya kayak bahwa Inggris sekarang di mata pandit emang jelek banget. Cuman istilahnya mereka publik Inggrisnya sangat amat berharap tinggi terhadap kiprah timnas Inggris sekarang, walaupun di mata pandit Matt Letizia pun bilang bahwa Inggris sekarang nggak shapeless gitu, nggak punya bentuk. Matt Letizia pun bilang Inggris tuh shapeless, maksudnya nggak punya bentuk permainan, maksudnya sangat amat jelek gitu, dan mereka terbiasa dengan permainan permainan klubnya. Paling nggak kita bisa lihat gimana Harry Kane, banyak orang mungkin bilang overrated kalau untuk timnas, mungkin karena salah skema timnas Inggrisnya, karena di Spurs dia punya sosok Son yang bisa umpan atau nyuapin nyuapin si Harry Kane. Di timnas Inggris nggak ada. Semua pengen tampil, semua pengen show off, semua pengen pengen memberikan kayak semacam showcase mereka gitu. Nggak ada yang pengen tampil untuk sebuah tim. Tadinya mungkin gua harap sosok Son di Spurs di timnas Inggris ya Mason Mount. Cuman Mason Mount nggak akan main. Phil Foden juga menurut gue nggak akan main karena dia kalau nanti kena kartu kuning di 16 besar dia nggak akan kartu kuning juga. Dia nggak akan main karena sudah kena kartu kuning. Jadi menurut gue kita lihat nih di game ini apakah Jack Grealish yang besar kemungkinan akan dimainkan bisa nggak jadi sosok penyuplai untuk Harry Kane, karena Harry Kane sendiri sebenarnya belum bikin gol kan di sini. Belum. Oke, kita sekarang sambil diskusi sama Best juga sama Benhard ya. Ini Bung Benhard dan juga Best, ini kan ada dengan Mount absen karena harus diisolasi, artinya Grealish nih kayaknya bakal main gitu kan. Dan kemarin juga udah banyak pundit-pundit ex pemain Inggris yang bilang, lo punya Sancho sama lo punya Grealish kok nggak dipasang dari awal gitu. Dengan kondisi kemarin 2 pertandingan nggak begitu bagus dari starter gitu kan. Sekarang kondisinya Grealish masuk dan juga formasi yang diturunkan katanya kemungkinan masih akan Sterling dan Foden. Menurut kalian gimana? Kalian setuju nggak dengan formasi yang sejauh ini nggak kelihatan greget gitu? Bahkan Harry Kane kayak mandul di sana. Siapa nih Best? Benhard lu. Gue dulu. Oke. Ya emang kalau bicara Inggris ya apapun salah lah. Tapi kalau gue lihat 2 tahun lalu Southgate melangkah cukup bagus ya. Itu kan modal yang juga cukup penting karena tidak banyak perubahan yang akhirnya diturunkan di Euro 2020. Jadi ini satu modal yang menurut gue cukup bagus, walaupun ya di laga pembuka sih gue agak surprise ya. Gimana Kieran Trippier itu main di kiri, terus apapun walaupun dia menang, tetap aja ada kritikan, tetap aja nggak ada kepuasan. Yang tadi Aldi bilang, tetap aja mereka selalu berkaca, ini bukan the best formation, bukan the best team, bukan the best era. Tapi gue ngelihatnya justru di posisi inilah ya, Inggris tuh minimal di knockout itu mereka lolos, minimal ya. Minimal lolos saya. Oke. Maksud gue gini, Ji. Maksud gue gini, karena ada 4 poin. Cari aman ya, oke. Ya minimal. Tapi ini kalimat nyinyirnya gue. Maksud gue gini, yang sayang tuh tadi ya, mendadak Phillips ya oke ya, Calvin Phillips begitu masuk langsung gue rasa naik kali ya, harga pasarannya dia naik ya. Cuman jadi 80 juta lah, biasa kalau Inggris kan dikit-dikit 80 juta. Cuma ini loh, pasangannya Johnston gue sih gini debatable ya, tapi kalau menurut gue bakal jadi ini malapetaka kalau menurut gue ya. Tyrone Mings ini akan jadi error, ditambah nanti Mason Mount harus
Isolasi dulu ya. Isolasi dulu. Ini nggak ada saringannya nih, Ji. Kalau udah mulai masuk ke tengah, terus nanti ke belakang. Karena Pickford lemah banget kalau bola-bola crossing. Ini sih yang gue khawatirin ya. Ini yang gue khawatirin, dan gue bilang tadi agak nyinyir, kenapa 16 besar pasti lolos ya, karena udah 4 poin. Gimana lagi? Iya, benar-benar. Itu menurut gue. Oke, Best, ini kan kalau kita ngelihat tadi Bung Behat juga bilang, sama Aldi juga bilang orang Inggris pun juga kayaknya agak ragu. Jadi Bung Behat juga bilang konsep permainannya juga nggak jelas. Sekarang kalau kita berkaca dari turnamen sebelumnya kan Gareth Southgate sempat dipuji walaupun mainnya pragmatis, konsepnya nggak jelas. Cuman kelihatannya sekarang dia lebih mengejar hasil, yang penting gimana caranya bisa menang. Kalau lo ngelihat sekarang konsep permainan Inggris jelas nggak sih? Apalagi dengan permainan 2DM yang kalau kata orang ini banget, dia punya banyak kreator serangan tapi lebih pilih main aman si Southgate. Menurut lo gimana, Best? Ya, Best jualan cakalang lagi nih, Best. Best. Lagi mandi nih, Best. Di, lo kalau ngelihat dua DMF ini menurut lo mubazir talent nggak sih? Apa Southgate terlalu main aman nggak sih dengan 2 DMF ini? Akhirnya mereka harus mengorbankan sedikit dari sisi kreativitasnya. Nggak, kalau buat gue sih ya harus pakai emang pakai 2 DMF, karena dia pakai 2 wingback, harus pakai 2 DMF, karena kalau lu pakai 2 wingback, lu nggak pakai 2 DMF, cuman 1, susah keteteran. Nggak, I mean jadi 4 back juga, jadi jangan main 5 back gitu, 4 biasa 4-4-2 yang diamond atau 4-3-3 gitu. Justru yang harus jadi pembahasan, bener kata Bang Big Ben. Iya, Bung Benhart, bahwa masalah sebenarnya justru bukan di 2 DMF, tapi ya itu yang pernah gue bilang sebelumnya, bahwa pemain terpenting di timnas Inggris adalah Harry Maguire buat gue. Karena begitu Harry Maguire cedera, dia nggak main, satu tim bakal berubah semua. Jadi saat begitu Harry Maguire nggak main, langsung tuh dicoba-coba siapa yang bakal menjadi pairing. Benar, Iron Mings nggak begitu bagus. Terus sekarang bakal dicoba untuk back-back yang baru gitu. Maksud gua begitu Harry Maguire cedera, ini bakal jadi skema paling berbahaya, dan terbukti back Inggris sekarang jadi kayak nggak bagus banget. Buat gua Calvin Phillips dan Declan Rice buat gua di tengah sudah sangat amat oke. Biarpun dia double pivot, apapun yang terjadi itu udah oke. Cuman back tengah buat gua yang akan menjadi malapetaka buat bener Inggris. Kata Bung Benhart tadi, bahwa back tengahnya sendiri Inggris sangat amat meragukan, jelek mainnya. Harus gue akuin Stones mainnya jelek banget. Oke. Best, ini tadi kalau ngomongin konsep permainan, kan yang disoroti adalah Bung Benhart dan juga Aldi adalah sisi back-nya. Tapi kan kita juga harus melihat dari sisi penyerangannya ini benar-benar miskin produktivitas, miskin chances created. Itu menurut lo apa yang terjadi dengan pemain-pemain sekarang? Best? Sangat menarik ya, Bung Panji. Kedengeran nggak? Iya, Bung Best. Oke, bagus. Lanjut, Best. Sangat menarik ya, Bung Panji, pembahasannya. Bung Best tadi ngomongin soal Inggris tadi udah dijawab. Iya, lanjut. Tadi udah dijawab sama Aldi, dan setuju banget bahwa Inggris no shape ya. Kalau bahasa lebih ke pelatihannya no pattern. Istilahnya polanya kurang terlihat, tetapi mereka mencoba bermain pragmatis. Dan terakhir kali kapan sih Inggris masuk semifinal Piala Dunia? Kalau bukan tahun 2018 kemarin. Kalau enggak, mereka bermain ngincer gol dari corner, bola-bola mati. At least mereka bisa melaju jauh. Ya, generasi ganteng-ganteng ala David Beckham, Michael Owen sampai mana sih? Ya kan? Nggak jauh mereka melangkah. Tapi yang sekarang nih sudah cukup jauh. Kalau ngomongin soal Inggris, kita nggak bisa bilang mereka mainnya jelek terus mereka nggak akan bisa juara. Kita ingat Portugal 2016. Bagaimana mereka hampir nggak lolos, poinnya 3 kalau nggak salah. Iya. Ya kan, poinnya 3, terus mereka juara. Nah sekarang ya, menurut gue Inggris mainnya malu. Mereka terlalu malu-malu. Mereka mainnya nggak mau ngambil resiko. Main mereka aman, butuh pemain kayak Jack Grealish, bukan dari tim top Eropa atau tim top Liga Inggris yang Sancho lah yang punya statistik cukup bagus, kok nggak dicoba gitu, lebih banyak. Nothing tulus. Mereka butuh Jack Grealish yang suka ngambil resiko, suka bertaruh, suka punya kreativitas, kasar juga, keras juga, ya kan. Masalah Inggris adalah ketika mereka bermain, in possession mereka kurang bagus. Ketika out possession mereka jago banget. Ketika harus defend, kita harus bola mati mereka jago. Tapi ketika lawan juga defend, susah akhirnya, Ji.
Mereka nggak berani Oke. penetrasi. Tadi udah dijawab, butuh Jadon Sancho. Ya ini kelemahannya Harry Kane. Harry Kane sendiri di depan, terlalu terisolasi dia. Dia butuh teman, dia butuh Rashford lebih dekat, dia butuh Sancho lebih dekat. Tetapi kalau kita mau maksain Sancho main, Sancho tahun ini bukan Sancho yang tahun-tahun sebelumnya. Ya, Oke. dia semestinya pindah ke klub lebih besar, ke MU misalnya, supaya bisa meningkatkan pengalaman. Akhirnya Iya, dia Sancho. moodnya jelek. Moodnya jelek. Moodnya jelek kayak sinyalnya sekarang. Best juga lagi jelek sinyalnya kayaknya sekarang ya, Best. Tahun ini ya Iya, itu dia, Best. Sinyalnya agak patah-patah, Best. Tapi ini kalau Iya. katanya kan emang sejauh ini Sancho juga ada personal agreement gitu kan. Tinggal nunggu deal antara Dortmund dan juga MU-nya. Best, masih ngomong juga, Best. Benar, Best. Sinyalnya jelek, Best. Dari singkat aja karena durasi kita udah tinggal pendek. Tapi Haaland sekalian aja dinaturalisasi kali. Ya kali, Aduh, mati. kan udah main. Oke, singkat aja menghadapi Ceko yang justru juga tampil mengejutkan. Ini Inggris bakal main santai, mencoba formasi rotasi pemainnya, atau justru mengincar poin penuh untuk mendapatkan memastikan juara grup. Menurut kalian akan seperti apa nanti? Singkat aja. Dari Aldi dulu, Aldi. Oke, menurut gue Southgate bakal dilema karena kalau dia lolos sebagai juara grup, dia bakal ketemu peringkat 2 di grup F. Ya kalian tahu sendiri grup F isinya siapa aja. Tapi kalau dia lolos sebagai runner up, dia bakal ketemu runner up grup E. Tapi either mereka lolos sebagai juara grup atau sebagai runner up di 16 besar atau di quarter final akan ketemu sama-sama grup F. Tinggal pilih mau ketemu 16 besar atau ketemu quarter final, ketemu grup F-nya. Ya. Apapun terjadi, Inggris bakal kalah kok, bakal gugur Inggris. Tinggal nunggu nasib. Oke, Bung Menhat. Iya. Kalau gue lihat harus hati-hati ya. Patrick Schick itu kita udah pernah bahas ya. Itu tendangan melengkung dia itu dari tengah lapangan bukan tidak mungkin loh. Waktu dia lawan Skotlandia, banyak yang bilang kan dia manfaatin momen aja tuh kayak gitu. Dia udah nyiapin. Jadi kalau gue lagi-lagi fokusnya di dua center back ini nih. Kalau itu terbuka, Pickford kebiasaan maju ke depan. Ini gue ngomongin di pertandingan terakhir aja dulu ya, karena tadi chance-nya ada di Aldi tadi tuh. Kalau di fase knockout akan ketemu siapa-siapa aja akan ke situ. Makanya gue ngomong di pertandingan ini nih. Ini bisa jadi bumerang. Walaupun tadi gue bilang pasti lolos lah karena ada 4 poin. 4 Tapi poin, ya. Patrick Schick-nya itu yang bahaya karena tendangan-tendangan jauhnya akan lebih banyak ketimbang dia berani untuk bermain umpan-umpan pendek dan coba masuk ke jantung pertahanannya Inggris. Karena biasanya Inggris juga punya serangan-serangan balik. Nah, untuk saving energinya CSKA juga kan, kalau ini memang kesempatan mereka untuk di situ. Karena poinnya kan sebenarnya sama nih, Inggris sama Ceko. Sebenarnya dia lihat-lihatan aja nih. Jangan sampai mereka hilang, Inggris jadi di juara grup gitu. Jadi ya harus hati-hati di situ. Kalau knockout-nya, tadi Aldi udah ngebahas, gue setuju tuh di situ. Oke. Di, terima kasih ya Di, udah gabung juga dari Inggris untuk membahas Inggris juga. Sering-sering nanti kita undang lagi. Padahal lo dukung Perancis ya, tapi ngomongin Inggris. Thank you, ditunggu. Siap, thank you, Ji. Thank you ya Di dari Inggris. Agen Thank you, Bang 007 Ben. sering-sering Thank you, kasih laporan dari Inggris lagi. Kita akan lanjut lagi setelah bumper yang satu ini. Mana ini? Mimin. Yuk. Oke, itu dia sudah berdiskusi lama Aldi Bawazir langsung dari Internet gua kacau banget. Inggris ataupun Bogor. Ini belum kelar, Bes, belum tutup. kita akan panggil Intan untuk closing nih. Kita pasti masih semangat buat closing sambil Belum, minum ini lagi masih deh. ini. Aduh, internet. Internetnya mati-mati mulu. Iya. Oke, Intan. Hai. Halo? Udah kedengeran belum? Halo. Ya. Hai, Tan, seru tuh. banget sih. Walaupun Minta- jauh-jauhan. Minta tebak skor dulu dong buat para pandit untuk Inggris Cekonya, tebak skor dulu buat nanti malam arisan kita. Ayo berapa tebak skor? Boleh Aldi, Menhard dan juga Bes 1-0 gua, 1-0. Inggris, oke. Enggak, Ceko menang. Oh, Ceko. Oke. Yang
Yang golin Jakob Jangto dari Sampdoria. Oh, Jakob Jangto. Oke. Perwakilan pemain Serie A senior. banyak di Euro tahun ini. The power of Serie A ya, best pokoknya Liga. Serie A banget. Liga bapak-bapak. Tapi banyak yang jadi man of the match, main Serie A. Nah, iya, sekarang udah 10 dari 20 sekian Pertandingan. adalah dari Serie A. Oke, Bung Minhart. Kalau dari Skor. skema gue agak happy ya ngelihat walaupun skornya nggak mengembirakan. Jadi Inggris bisa menang sih. Tipis. Berapa skor 1-0. tipis ya? Skor 1-0 tipis. juga sama. Karena Oke, skemanya udah better daripada pertandingan awal. Oke, Intan, boleh ditutup. Oke, tahu nggak tadi aku dari tadi ngapain aja? Aku tuh habis mindahin kopi Cola Kide, aku habis beli lagi stok buat nonton nanti. Seru banget kan nonton bola. Nah, pokoknya kita doain ya terus ya, walaupun kita lagi jauh-jauhan gini, mudah-mudahan selalu sehat, terus selalu seru. Terus juga buat teman-teman mungkin yang lagi sakit, Intan doain supaya cepat sembuh. Terus buat Jebret Tim juga, kalau ada yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Betul. Ya. Betul, jaga prokes, Betul, katanya. percaya proses, Nah, ya. kata Bes ya. Walaupun kita versi Zoom, kita akan berusaha ngasih yang terbaik buat Jebret Tim. Yang pasti kita sekarang jaga kesehatan dulu untuk semuanya dulu, biar kita melihat situasinya aman dulu untuk ntar live lagi di studio. Tetap pakai masker, jangan lupa. Ya, nggak di dalam rumah, nggak dalam kamar juga sih pakai maskernya. Oke, Tan, kita Jangan closing, lupa ya Tan. nonton terus playlist dari Jebret Media. Sampai ketemu lagi. Dah. Thank you, Jebret Tim. Bye-bye.